Soalnya seperti ini. Banyaknya bilangan asli ratusan ganjil yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan angka tidak boleh berulang adalah berapa? Nah, ini berarti banyaknya angkanya ada 5. Bagaimana caranya? Ganjil. Kalau ganjil ini kata kuncinya adalah ganjil. Kata kuncinya adalah ganjil. Ganjil itu berarti di belakangnya itu ada yang angkanya ganjil. Angka ratusan itu ada 3 digit. Digit ketiganya harus ganjil. Yang ganjil adalah 1, 3, 5. Jadi ada 3 angka ini ya. Kemudian ratusan, tentu saja ratusannya terdiri dari ini. Ratusannya terdiri tadinya ada 5, kemudian sudah dipakai 1, jadi ada 4 ya. Ada 4. Demikian juga dengan demikian puluhannya berasal dari 5, kemudian dipakai untuk satuan 1, untuk ratusan 1, sehingga tinggal 3. Dengan demikian terdapat 4 kali 3 kali 3, 36 bilangan. Nomor 2, banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf makalah. Makalah ini banyaknya hurufnya ada 6. Ada 6, terdiri dari 6 huruf kan, ma, ma, ka. Nah, yang permutasi unsur yang sama ada 3, yaitu a-nya ada 3. Nah, a-nya kan ada 3 ini ya. A-nya 1, 2, 3 ya. Itu berarti ini permutasi unsur yang sama. Nah, pakai rumus ini. P6 faktorial, permutasinya sebenarnya 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Banyaknya hurufnya ada 6, yang sama ada 3. Berarti ini tinggal di ini. Nah, ini sama kan ya. Tinggal 6 kali 5 kali 4, 120. Nomor selanjutnya ya. Dari angka-angka 2, 3, 5, dan 6 ya, 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan terdiri dari 3 angka yang berlainan. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat lebih kecil dari 400 atau kurang dari 400. Nah, kalau kurang dari 400 berarti yang harus kita perhatikan adalah bagian ratusannya. Nah, kurang dari 400 berarti yang dipakai hanya berapa? Hanya ini. Nah, ratusannya ini 2 dan 3 kan, seperti ini. Nah, seperti ini ya kalau kita pakai. Nah, ini ratusannya ini hanya ada 2 dan 3. Nah, seperti itu nanti. Berarti ini ada berapa? Ada 2. Nah, kan ada 2. Baik, kemudian nah kita lihat ya. Ada 2, kemungkinan ada 2, kemudian puluhannya. Nah, ada 5 karena apa? Angkanya 6 sudah dipakai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah dipakai sini 1. Berarti ini tinggal berapa? Nah, tentu saja tinggal 5. Nah, ya, 5. Kemudian setelah itu tentu saja kita yang terakhir adalah mengisi ini ya. 2 kemungkinan. Ini kemudian ini 5, kemudian yang satu tentu saja tadinya ini sudah diambil 2, tadinya 6 sudah diambil 2 kan, seperti itu. Nah, kan ada 4 kemungkinan karena sudah dipakai 1 pada ratusan dan juga sudah dipakai pada 1 pada puluhan. Berarti ini tinggal 4. Berarti 2 kali 5 kali 4, 10 kali 4 sama dengan 40 ya, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Oke. Ya. Ya, ada 40 kan ya, ada 40. Kemudian nomor selanjutnya akan diadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Jika hanya ada 7 siswa yang kompeten di bidangnya, banyaknya cara pemilihan. Nah, ini kalau pemilihan ini berarti tidak boleh ada jabatan rangkap. Berarti menggunakan permutasi. Ini kata kuncinya kan seperti itu. Ada berapa? Memilih berapa orang ini? 1 sebagai ketua kelas, wakil ketua 2, 3, 4. Berarti 4 memilih 4 siswa di antara 7. Berarti kita menggunakan kan permutasi P74. Nah, 7 faktorial dikurangi dibagi dengan 7 min 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4
ininya dicoret kan, tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kemudian nomor 25, dari huruf P, Q, R, S, dan T akan disusun menjadi kelompok yang terdiri 3 huruf. Banyaknya kelompok yang terbentuk. Nah, berapa? Ini berarti sama artinya dengan memilih 3 di antara 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kita memilih 3. Nah, berarti P53. Nah, berarti menggunakan faktorial ya, dibagi dengan 5 min 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 ada 60. Oke, sangat sederhana. Kemudian nomor 12, dari 12 pemain bulu tangkis akan disusun pemain ganda. Banyaknya susunan pemain ganda yang dapat dibentuk. Nah, ini pemain ganda itu ada 2, berarti menggunakan 12C2 atau C12 2 ya. Seperti ini menghitungnya, 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 10 kan, 10 kali 2. Oke, seperti ini. 10-nya dicoret, tinggal ini kan hitungannya seperti ini dicoret, ini coret kan, tinggal 12 kali 11 dibagi 2 ya, 6 kali 11 66 ya, 66. Baik, seorang siswa diminta mengerjakan 9 dari 10 soal ulangan, tetapi soal nomor 6 sampai 10 harus dikerjakan. Nah, ini kata kuncinya seperti ini. Soalnya ada 10 siswa, mengerjakannya 9. Kemudian ini 6 sampai 10. 6 sampai 10 berarti 6, 7, 8, 9, 10. 5 soal sudah wajib dikerjakan. Kalau 5 soal dikerjakan, berarti kita tinggal mengerjakan 4. Karena soalnya ada 10, mengerjakannya harus hanya 9. Sementara sudah hak wajibnya ada ini 6 sampai 10. 6 sampai 10 ada 5. Berarti kita mengerjakannya kurang 4 di antara berapa? Di antara 5 tentu saja. Nah, di antara 5 seperti itu kita. Nah, ini soal nomor 6 sampai 10 ini tinggal 5 soal, itu nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 5 dikerjakannya hanya 4. Berarti memilih 4 di antara 5. Nah, memilih 4 di antara 5. Nah, sepertinya pakai kombinasi C54. Oke, memilih 4 di antara 5. Ini kalau sudah seperti ini hitungannya sangat sederhana. Ini yang harus diingat itu kata kuncinya ya. Kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu adalah memilih disimpulkan dulu ini ya, disimpulkan. Jadi kita hanya memilih 4 soal di antara 5 karena nomor 6 dan 10 sudah wajib dikerjakan. Berarti soal yang belum dikerjakan adalah soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. 1 sampai 5 kita suruh mengerjakannya hanya 4. Nah, seperti itu ya. Oke, ini hitungannya seperti ini, sangat sederhana. Sebuah dadu dilempar 108 kali, maka frekuensi harapan muncul angka yang lebih dari 4. Nah, dadu ini frekuensi harapan. Ya, kejadian muncul angka lebih dari 4 itu kan hanya 5 dan 6 dadu bersisi 6 tentu saja ya. Ini yang dimaksud dari sini. Kemudian dengan demikian titik sampelnya ada 2 dadu saya 5 6 itu. Ruang sampelnya ada 6. Nah, N-nya ada 108 ya. Frekuensi harapan itu FH ya. FH sama dengan peluang munculnya angka lebih dari 4 itu 2/6 kali 108 sama dengan 36 ya. Kemudian nomor 29, dua buah mata uang logam dan 2 dadu dilempar bersama, maka banyaknya ruang sampelnya. Ruang sampelnya ini yang ditanyakan, ruang sampelnya. Tentu saja dua mata uang kan 2 kali 2 karena mata uang itu ada gambar dan angka. Kalau 2 mata uang berarti 2 kali 2. Kalau 3 2 kali 2 kali 2 8 kan ya. Kalau ini ada 2. Kemudian banyaknya dadu 2 dadu itu berarti 6 kali 6 36. Berarti ini kan 2 kali 2 kali 6 kali 6. Nah, seperti ini ya.
Nah ini ya, satu mata uang logam, ruang sampelnya 2, kalau 2 berarti 2 kali 2. Nah, kemudian dadu juga seperti itu, satu dadu, ruang sampelnya 6, kalau 2 dadu berarti 6 kali 6, 30. Nah ini dikalikan nanti, suatu peristiwa terjadi dengan M cara, N cara, P cara, Q cara. Nanti peristiwa ini akan terjadi dengan N kali P kali Q kali R misalnya, seperti itu ya, seperti biasa. Nah dengan demikian 2 kali 2 kali 6 kali 6 ya, itu seperti itu. Atau bisa juga dengan ini ya, dengan rumus praktisnya seperti ini, 2 pangkat 2, ini yang mata uang, yang dikalikan dengan yang ini, yang dadu juga 6 pangkat 2. Nah ini berarti 4 kali 36 kan, sama saja kan, seperti itu ya. Seperti itulah gambarannya ya, ini yang harus kita ingat-ingat bersama. Nomor 30, sebuah dadu dan sebuah mata uang dilempar bersama. Peluang muncul angka ganjil pada dadu dan gambar pada uang. Nah, kita lihat ruang sampelnya, berarti ini dadu itu ada 6, mata uang ada 2, berarti berapa? 2 kali 6, nah, 12 kan ya, 2 kali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah ada 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ruang sampelnya ya. Kejadian munculnya ganjil ya, dadu ganjil. Kejadian munculnya ganjil pada dadu dan gambar pada uang. Nah, dadu itu ada berapa? Dadu itu ini tadi ya, ini berarti kan ini yang titik sampel ini, kejadian ada ganjil dan gambar. Nah, ganjil dan gambar. Ganjil ini dadunya ganjil, gambar ya, ganjil dan gambar, ganjil dan gambar. Ini yang dimaksud adalah seperti ini ya. Jadi ada 3 ya, ada 3. Oke, ruang ininya ada, oh ini ada 12 ruang sampelnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ada 12 ya, ada 12. Ini 12 ya, 12. Dengan demikian berarti ini akan 3, tentu saja 3 per 4 ya. Nah, 3 ini mestinya 3 per 3, maksudnya 3 per 12 ya. 3 per 12 sama dengan berapa? 1/4 ya. Jadi ini begitu ya, 3 per 12 ya. Harus diingat bahwa ini karena ruang sampelnya ada 6, ada 12 ya. Mata dadunya 6, uang 2 dikalikan, ada 12. 3 per 12 sama dengan 3 per 4. Nah begitulah, selesailah sudah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.